Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umam Asyadul dari Prodi PKMI kelas 4B dengan NIM 233141051 Fakultas Ilmu Tarbiyah. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran dengan guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Kustiarini MPD dengan mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran madrasah ibtidaiyah dengan materi makna yang terkandung dalam setiap sila-sila di dalam Pancasila beserta contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan teman-teman. Semoga kalian paham ya akan penjelasan saya. Sebelum kita membahas tentang makna-makna yang berada di dalam Pancasila, apa sih Pancasila itu? Yap, benar sekali. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi resmi dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia, yang terdiri dari 5 sila, yang setiap silanya terdapat simbol-simbol yang terpatri di dada Garuda Pancasila, seperti yang pertama berlambangkan bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan juga yang terakhir sila kelima padi dan kapas. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna mengakui dan mempercayai akan adanya Tuhan yang Maha Esa atau satu. Lalu contoh penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama berdoa sebelum melakukan aktivitas seperti makan, berpergian, dan juga belajar dan lain-lain. Yang kedua, kita wajib menghormati sesama teman walaupun kita berbeda agama ya. Lalu yang ketiga, harus menyayangi serta menjaga seluruh alam dan lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, tiga tersebut merupakan sedikit contoh dari pengamalan sila yang pertama. Lalu, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bunyi dari sila kedua yang bermakna mengakui dan menghormati hak-hak asasi dari setiap manusia yang dapat dicontohkan atau pengamalannya di kehidupan sehari-hari, seperti berperilaku adil terhadap setiap orang meskipun makna adil itu nggak harus sama. Lalu yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Lalu yang ketiga, saling membantu dan menolong satu sama lain. Lalu sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dengan makna mengakui dan menghormati keberagaman bangsa Indonesia. Contoh dari pengamalan sila yang ketiga sendiri, yang pertama cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Yang kedua rela berkorban demi bangsa dan negara seperti tugas TNI. Yang ketiga dan ada mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi di sila ketiga ini kita harus saling menghormati keberagaman yang berada di bangsa Indonesia, menghormati perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Kita juga harus membangun kebersamaan dan kesatuan, gotong royong, saling menolong satu sama lain. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat sendiri memiliki makna mengakui dan menghormati hak-hak rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penerapan atau pengamalan sila keempat sendiri, ada musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Jadi intinya kita harus mengikuti proses pemilihan umum, lalu kita harus menghormati keputusan yang diambil melalui proses demokratik, dan juga membangun kebersamaan dan kesatuan dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna mengakui dan menghormati hak asasi manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh pengamalan sila kelima sendiri, adil terhadap sesama, menghormati hak dan kewajiban orang lain, membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai kemampuan kita. Jadi kita di sila kelima ini harus membangun kebersamaan dan kesatuan dalam menghadapi masalah sosial maupun masalah ekonomi. Ya, mungkin itu tadi pembahasan dari saya mengenai makna yang terkandung di dalam sila Pancasila. Semoga bermanfaat dan kalian paham akan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya.